Kebutuhan mendasar yang kedua adalah contoh positif. Children see, children do. Artinya, anak itu sebenarnya berkembang secara sederhana. Mereka terlahir fitrah, lalu mereka membentuk perilaku lebih banyak dikarenakan pengaruh lingkungan. Selain pembawaan mereka sejak lahir, tapi dari penelitian yang terkini, pengaruh lingkungan lebih banyak mempengaruhi terbentuknya perilaku anak. Karenanya, kita perlu memilih sekolah yang dapat memberikan contoh-contoh positif pada anak, terutama dari gurunya, karena guru adalah sosok dewasa yang signifikan bagi anak. Apa yang guru lakukan, mereka akan mudah untuk menirunya. Kebutuhan yang ketiga, dan ini yang biasanya paling dicari baik oleh orang tua maupun anak, adalah teman bermain. Teman bermain di sini bukan hanya temannya, gurunya harus mau bermain dengan anak. Ada beberapa sekolah yang banyak mengemukakan konsep-konsep yang modern dalam berpendidikan, dalam mendidik anak, tapi kurang memperhatikan apakah gurunya itu sudah secara otomatis, sudah secara spontan senang bermain dengan anak. Sebenarnya untuk usia dini, sekolah yang bagus itu bukan sekolah yang banyak memuat teori-teori pendidikan atau teori parenting, tapi yang kunci yang pertama adalah gurunya senang bermain dengan anak. Setelah itu kita lihat jumlah teman sebaya bagi anak di sekolah itu sudah mencukupi bagi anak sebagai teman bermain. Untuk satu kelas bisa sejumlah misalnya 10 orang sampai 15 orang, tergantung juga dari perbandingan guru yang ada. Kalau satu orang guru mungkin 10 orang teman sebaya cukup untuk di dalam kelas. Yang keempat yang perlu diperhatikan juga oleh orang tua adalah di sekolah tersebut mengajak anak-anak belajar itu dengan cara belajar konkret. Belajar konkret di sini artinya anak mengalami hal-hal yang mereka sedang pelajari. Misalnya, untuk usia dini, belajar matematika itu bukan dengan menuliskan angka-angka di dalam kertas atau membaca angka-angka di dalam kertas, tetapi mereka harus memegang benda-benda lalu menghitungnya satu persatu. Mengenalkan konsep penjumlahan pun dengan menggunakan benda-benda yang konkret bagi mereka. Demi belajar konkret bisa dilihat juga dari ketika ayah bunda survei sekolah, lihat di sekeliling kelas banyak tidak contoh-contoh karya anak. Semakin banyak contoh karya anak, berarti semakin interaktif metode belajar di sekolah tersebut. Ayah bunda juga bisa berdiskusi dengan pengelola sekolah bagaimana variasi metode belajar anak. Semakin banyak metode yang mengandung unsur bermain dan bereksperimen, mencoba hal-hal secara konkret, insya Allah anak tidak akan bosan bersekolah di sekolah tersebut. Tadi kita sudah berbagi tentang cara memilih sekolah yang terbaik dengan memperhatikan bagaimana perhatian dan kasih sayang guru kepada anak-anak. Lalu yang kedua, adakah contoh positif baik dari teman maupun guru. Yang ketiga adalah cukupkah teman bermain di sekolah tersebut. Lalu yang keempat adalah belajar konkret, yaitu apakah di sekolah tersebut anak bisa belajar secara langsung mengalami hal-hal yang mereka sedang pelajari. Nah, mungkin dari keempat faktor ini ada yang tidak terdapat di sekolah. Jika hal ini terjadi, ayah bunda tidak perlu berkecil hati. Hal-hal yang tidak terdapat di sekolah kita bisa tutupi dengan pendidikan di rumah. Keempat faktor ini berlaku tidak hanya untuk anak usia playgroup dan TK, tetapi sebenarnya berlaku juga untuk anak sekolah dasar. Hal ini yang seringkali luput oleh sekolah, berpikir bahwa kalau sudah SD kelas 1 maka anak-anak menjadi lebih serius, lalu belajar berhitung sudah dengan menuliskan angka-angka di dalam kertas, membaca juga demikian. Sebenarnya tidak seperti itu. Belajar yang menyenangkan untuk anak usia dini sampai usia 8 tahun tetap dalam keempat faktor tadi. Jadi ketika ayah bunda melihat, memilih playgroup dan TK, juga SD untuk kelas 1, 2, 3, pada dasarnya keempat hal ini sama-sama diperlukan untuk semua tingkat belajar tadi. Sayangnya memang tidak banyak sekolah, terutama sekolah dasar, yang mengandung keempat faktor ini.
Jadi kelas 1 biasanya sudah duduk manis, kegiatan anak hanya duduk manis, mengerjakan soal, menuliskan soal, mengerjakan soal lagi, lalu pulang. Disinilah perlu kecermatan ayah bunda untuk melihat apakah keempat faktor ini masih ada di SD, terutama kelas 1 sampai kelas 3. Namun, jika ada salah satu faktor atau dua faktor yang tidak terdapat di SD di sekitar rumah ayah bunda, tidak perlu berkecil hati, hanya kita sebagai orang tua perlu mengimbanginya dengan pendidikan di rumah. Belajar itu tidak terhenti hanya di sekolah saja, tetapi pendidikan di rumah sebenarnya yang utama untuk anak usia dini. Jadi, ketika kita berdiskusi, kita berbicara, kita mendiskusikan topik memilih sekolah yang terbaik, sebenarnya kita sedang membicarakan juga secara tidak langsung pendidikan di rumah. Jadi kita tidak hanya mendelegasikan begitu saja pendidikan anak-anak kita di sekolah, itu tetap perlu seimbang dengan pendidikan di rumah. Jadi kalau sekolah sudah memberikan keempat hal tadi, perhatian dan kasih sayang, teman bermain, contoh yang positif, lalu belajar yang konkret, di rumah pun kita harus berusaha memberikan itu. Jika demikian, maka anak akan tumbuh, berkembang secara optimal, dan terutama mereka akan berbahagia.